Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah produk yang lagi hot-hotnya di antara para reviewer. Dan kelihatannya bakalan oke nih. Kalau bicara tentang Halo Solar, memang dari dulu saya excited banget ya. Karena identik dengan barang yang murah tapi berkualitas. Lalu apalagi nih yang baru dari Halo ini? Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita review bareng-bareng produk terbaru dari Halo, yaitu Halo Solar Neo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Halo atas review hari ini. Nah, Halo Neo ini bisa dibanderol dengan harga yang cukup menarik di harga 300-an. Harga yang sangat bersaing di kelas menengah karena banyaknya pilihan. Ada penambahan kata Neo yang membawa beberapa perubahan yang akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama tentu saja dari segi desainnya yang semakin fresh. Kini tampil lebih sporty dengan bezel aluminium di bagian atasnya. Terlihat lebih sporty tapi tetap elegan. Kali ini saya memilih yang varian warna silver karena beda dan masih sedikit yang membahasnya. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan warna yang hitam, tentu saja masih tersedia. Jika dilihat sekilas modelnya ini memang tampak mirip dengan S1 Active ya. Tapi menurut saya malah lebih keren dengan adanya tambahan rotating crown yang ada di bagian sampingnya. Serta satu buah tombol tambahan untuk shortcut olahraga. Warna silvernya ini termasuk cakep, tidak terlalu kalem sehingga cocok digunakan baik cowok maupun cewek. Memang mayoritas bahannya dari plastik termasuk bagian back covernya. Beberapa detail di bagian belakang seperti 2-pin pogo charging, sebuah lubang mikrofon, dan sebuah lubang speaker yang artinya sudah support untuk Bluetooth call ya, termasuk lumayan lengkap di harga 300-an. Untuk bentuk strapnya seperti ini, ya memang agak tebal, tapi masih termasuk lumayan lentur. Untuk bakalnya ini sudah terbuat dari aluminium juga. Jika teman-teman nggak suka dengan desainnya, serta mau diganti, bisa menggunakan strap biasa dengan ukuran 22 mm. Untuk ukuran jamnya sendiri tidak terlalu besar banget, dengan diameter sekitar 48 mm, dan juga untuk ketebalannya sendiri sekitar 12 mm. Masih termasuk pas di pergelangan tangan saya yang kecil ini. Masih nyaman untuk digunakan karena ini juga masih termasuk lumayan ringan di angka sekitar 50 graman. Nah, kita langsung menuju pada detail smartwatch-nya ya. Smartwatch ini menggunakan aplikasi Halo Fun yang termasuk simple dan gampang untuk diakses. Untuk bagian awalnya seperti ini. Nah, kesan pertama saya untuk melihatnya adalah asli cakep banget ya untuk layarnya. Ya, meskipun masih belum AMOLED yaitu TFT dengan ukuran sekitar 1,52 inch serta resolusi di angka 360 dikali 360 pixel. Tapi masih terlihat bright dengan warna yang bagus. Meskipun untuk detailnya tidak sebagus dari yang kelas atas. Bagian yang paling saya suka adalah screen body rasionya yang gede banget. Jadi istilahnya makin tipis banget nih untuk ujung bezelnya. Jadi malah terkesan makin mewah. Untuk brightness-nya sendiri masih belum auto, tapi ini sudah termasuk gede ya. Untuk ukuran 50% saja sudah termasuk terang banget untuk di indoor. Jadi untuk penggunaan outdoor masih aman dan cerah. Kita coba untuk raise to wake up-nya, dan ini termasuk responsif ya. Tapi sayangnya tidak ada tap to sleep. Nah, untuk bagian awalnya ini tersedia 4 buah macam watch face yang bisa diganti, dan kalau kurang puas bisa dicari di aplikasinya yang sudah nyediain sekitar 150-an watch face yang lucu. Tapi sayangnya di sini ya tetap 4 ya guys untuk maksimal watch face-nya. Watch face-nya ini sendiri juga bisa diganti dengan rotating crown-nya, tapi ini tanpa haptic feedback ya. Hanya sekedar efek saja. Dan jarang-jarang nih ada animated watch face di smartwatch yang murah. Untuk detiknya juga masih belum nyapu ya guys. Nah, ngomongin layar yang belum AMOLED, pastinya ini masih belum ada AOD ya guys. Tapi sudah didukung dengan beberapa pengukuran kesehatan seperti motion sensor, heart rate, SpO2, stress level, dan juga untuk sleep tracker. Nah, untuk sleep trackernya ini termasuk simple, tapi yang unik bisa menampilkan dari jam tidurnya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa diakses di aplikasi ya guys. Untuk heart rate-nya ini bisa berlangsung secara kontinu ya guys. Ketika saya ukur termasuk akurat juga.
Untuk kadar SPO2-nya juga hampir sama. Secara pengukuran masih juga termasuk akurat. Jadi paling enggak untuk sensornya ini sudah termasuk oke. Untuk stress level dan menstruasinya juga bisa diatur di aplikasi. Nah, salah satu bagian yang juga ditunggu adalah untuk pengukuran olahraganya yang bisa diakses di menu bawah. Sudah tersedia sekitar 127 macam mode olahraga yang sudah termasuk lengkap. Tapi tetap ya guys, ini tanpa GPS pastinya. Ya harap maklum mengingat harganya. Untuk olahraganya nanti bisa diset untuk goalsnya di jarak, durasi, kalori, ataupun langkah. Lalu juga bisa mengaktifkan dari heart alert alert, serta untuk akses musik ketika olahraga. Nah, datanya nanti juga akan terekam di smartwatch-nya secara rinci, tapi memang lebih akurat di aplikasi Hello-Fun-nya. Dan asiknya juga, ini sudah bisa terhubung dengan Strava ya guys, bagi teman-teman yang aktif buat sharing. Lalu kita akan menuju ke user interface dan experience-nya. Untuk UI-nya ini sudah termasuk modern secara desain dengan font yang bisa dibilang fresh dan bagus. Swipe ke bawah untuk beberapa pengaturan, swipe ke atas untuk melihat pesan yang sudah termasuk memuat banyak karakter tapi masih belum bisa quick reply ya. Kemudian swipe ke kanan untuk melihat shortcut tampilan menu utuh, dan swipe ke kiri untuk melihat tampilan data secara lebih lengkap dengan cara kita swipe ke bawah. Ibaratnya ini seperti menu ya, tapi dengan tampilan datanya. Untuk user experience-nya termasuk mudah dan swipe-nya ini termasuk lancar ya. Jadi mantep lah untuk UX-nya. Untuk tampilan menu crown-nya ini bisa diganti di pengaturan, tapi sayangnya nggak bisa diklik 2 kali ya. Ada 6 pilihan macam tampilan menu. Lalu selanjutnya untuk beberapa setting seperti screen time di maksimal 30 detik dan ada untuk vibration. Lalu ada beberapa menu tambahan yang juga bisa menjadi pertimbangan seperti kalender, alarm, kalkulator, musik, find my phone, dan juga kamera shutter yang bisa aktif ketika ditekan. Tapi sayangnya menggunakan kamera dari aplikasi ya. Dan yang terakhir adalah dari Bluetooth call. Nah, ini sudah bisa support untuk WA call dan juga seluler ya guys. Dan HP yang saya gunakan di sini adalah merek dari Samsung. Berikut ini adalah sampelnya. Halo, cek 123. Ini adalah kualitas mikrofon dari Hello Solar Neo. Halo, cek 123. Ini adalah kualitas mikrofon dari Hello Solar Neo. Untuk yang terakhir adalah dari daya tahan baterai dan fitur tambahan. Meskipun baterainya cuma 300 mAh, tapi sudah termasuk bertahan lama, sekitar semingguan untuk pemakaian yang normal. Ya masih termasuk oke sih. Serta sudah mendukung dustproof dan water resistant dengan rating IP68. Tapi saran saya ya tetap ya, untuk smartwatch Bluetooth yang murah, mending jangan dibuat berenang terlalu lama. Ya tujuannya biar lebih awet. Nah, kesimpulannya apakah Hello Solar Neo ini worth untuk dibeli? Tidak diragukan lagi ya, di harga 300-an ini bisa laris manis sih. Desain yang keren, bezel yang tipis, sensor yang oke, UI yang fresh, dan fitur Bluetooth call menjadi segudang fitur lengkap yang susah untuk ditolak di harga yang murah. Ya meskipun masih belum AMOLED, tapi layarnya ini sudah termasuk cakep. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.